warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi kita semua. Anak-anak, perkenalkan nama saya yaitu Sukarningsih, SPD MPD. Saya akan menyampaikan yaitu belajar yang efektif. Anak-anak, kalian bisa berhasil kalau kalian itu terbiasa belajar yang efektif. Belajar yang efektif itu menggunakan cara yang bermacam-macam. Kita ambil contohnya saja satu, yaitu anak-anak belajar bersama. Belajar bersama itu berarti kan lebih dari satu. Kalau kita belajar lebih dari satu, pasti ada teman-teman kalian itu yang pandai. Dengan begitu, kalau ada yang teman pandai, akan diberi contoh oleh teman-temanmu dalam mengerjakan permasalahan atau soal-soal yang akan disampaikan oleh ibu bapak guru. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, yaitu kalian bisa mempunyai catatan kecil. Catatan kecil itu pada waktu kalian diajar atau mendapat materi oleh ibu bapak guru, yaitu kalian akan menulis catatan-catatan kecil yang mana sebagian-sebagian yang penting itu bisa dipelajari pada waktu kita pulang sekolah. Itu hanya sekilas. Nanti kita lanjutkan materi yang lebih panjang dan kalian akan saya jelaskan satu persatu. Karena apa? Belajar yang efektif itu ada beberapa tahapan. Mari kita lanjutkan ke materi berikutnya. Materi cara belajar efektif. Belajar yang efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu atau kualitas yang lebih baik, serta dapat memberikan perubahan perilaku yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hasil dari pembelajaran itu akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Jadi kalian harus tahu, supaya kita itu belajarnya enak dan ke depannya itu kita akan membuahkan hasil, berarti kita harus bisa memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan kualitas yang lebih baik, dan itu bisa memberikan perubahan perilaku yang dapat diterapkan dalam kehidupan di masa yang akan datang. Tip-tip belajar yang baik dan benar. Yang pertama yaitu kita belajar kelompok. Belajar kelompok adalah kegiatan belajar yang menyenangkan karena ditemani oleh teman dan berada di rumah sendiri. Sebaiknya mengajak teman yang pandai jadi ketularan pintar, sehingga dapat lebih santai tetapi tetap didampingi oleh orang yang lebih tua. Jadi dalam pendampingan ini bisa kakak atau orang tua yang sedang berada di rumah. Jadi kalian bisa belajar kelompok biarpun bersama-sama dengan teman kalian, tapi kita tetap fokus di dalam belajar atau menyelesaikan tugas-tugas yang dari ibu bapak guru yang belum mengerti dan bisa dibantu oleh teman-teman yang lain. Yang kedua, rajin membuat catatan intisari pelajaran. Di sini adalah kalian bisa menulis bagian-bagian penting dari pelajaran. Sebaiknya dibuat catatan di buku kecil yang dapat dibawa kemana-mana dan bisa dibaca, tapi jangan dijadikan media mencontek, dapat merugikan sendiri. Fungsi dari catatan kecil di sini, apabila kalian itu pada waktu menerima materi dari ibu bapak guru, itu kalian akan paham atau kalian akan tahu, atau yang ada di buku tidak ada, jadi kalian bisa mengetahui, oh ini tadi ada yang saya belum paham, maka kalian tulis ya. Jadi dapat ya nak ya. Lanjut yang nomor 3, membuat perencanaan yang baik sebelum kita melakukan action ya. Jadi kita untuk mencapai suatu tujuan, kita membuat rencana yang baik sesuai dengan target pencapaian dengan kemampuan yang kita miliki. Dalam pembuatan rencana belajar di sini diprioritaskan pada mapel yang lemah, mungkin matematika, bahasa Inggris, IPA. Kalau pelajaran eksak kalian lemah, maka harus membuat rencana atau planning yang tepat atau yang baik. Karena apa? Dengan planning itu kalian akan, kelemahan-kelemahan itu akan hilang dengan sendirinya. Karena apa? Dari sedikit demi sedikit kalian bisa mengetahui sampai di mana cara belajar saya. Berarti harus ada perencanaan. Yang keempat, disiplin dalam belajar.
Apabila kita telah membuat jadwal belajar, maka harus dijalankan dengan baik, jelas ya. Kita harus menjadwal. Kalian sekolah ada jadwalnya kan? Setiap hari Senin misal jadwal pelajarannya apa? Mungkin ada PPKN jam 1-2, 3-4 olahraga, jam kelima istirahat dan sebagainya. Jadi terjadwal dengan baik. Jadi kita belajar tepat waktu dan serius, tidak sambil main-main, dengan konsentrasi penuh. Jadi kalau sudah terjadwal atau disiplin, maka konsentrasi kalian akan menjadi bagus. Kelima, menjadi aktif bertanya dan ditanya. Jelas kalian harus aktif. Apabila ibu bapak guru sedang menyampaikan materi dan kalian belum jelas, maka kalian berhak untuk bertanya dan ibu bapak guru juga berhak untuk bertanya pada kalian. Jadi ada flashbacknya, jadi ada umpan balik antara guru dan murid. Kalau murid tidak paham akan tanya pada guru. Apabila guru sudah menyampaikan materi itu, guru akan memberi pertanyaan, sudahkah kalian paham atau sudah jelas atau belum. Yang keenam, belajar dengan serius dan tekun. Jelas di sini juga kalau kita belajar serius dengan tekun, maka ya apa yang kita dengarkan dan apa yang kita catat itu kita akan bisa memahami. Jadi waktu luang baca kembali catatan yang telah dibuat tadi dan hafalkan sendiri. Jadi catatan-catatan kecil itu kalian buat yang mengerti kalian, tapi arahnya sama dari pembelajaran yang disampaikan oleh ibu bapak guru. Yang ketujuh, hindari belajar berlebihan. Ini sering dilakukan oleh anak-anak. Jika pada waktu kita akan mendekati ulangan harian atau ujian, pasti kalian belajarnya non-stop. Itu sebetulnya tidak baik dan bisa mengganggu kesehatan kita. Jadi kalian tetap tidur pada waktunya. Setelah itu sudah ada planning, nanti saya bangun jam berapa ya, untuk bisa mengulang pembelajaran yang akan diujikan. Kalau kalian tidak tepat waktu atau kalian begadang, maka akan berdampak yang buruk bagi kesehatan anak-anak, dan ujung-ujungnya kalian akan membuat contekan. 8. Jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Di sini hindari mencontek ketika sedang ada ulangan. Mencontek dapat membuat sifat kita curang dan pembohong. Ya, jelas ya nak ya. Lebih baik kita mendapat nilai jelek, tapi untuk remedi kalian akan menjadi baik. Berarti kekurangan kalian sampai di mana? Supaya apa? Kalian tetap menjunjung tinggi jujur dalam mengerjakan. Ya, yang ke-9, jadilah seorang pemimpin, latihlah rasa tanggung jawabmu. Di sini guru meminta bantuan untuk mengerjakan sesuatu. Misalnya membersihkan kelas ya. Jadi di dalam membersihkan kelas itu pasti ada jadwal piket ya nak ya. Setiap kelas ada jadwal piketnya. Apabila ada guru yang meminta bantuan, maka laksanakan. Jangan ragu untuk menerimanya. Ajak beberapa teman kelas dan pimpin mereka untuk membersihkan kelas bersama-sama. Tidak mungkin kan kelas dibersihkan hanya anak satu. Nah, kalau kita membersihkan bersama-sama, kelas akan menjadi bersih dan cepat selesai. Itulah, jadilah seorang pemimpin, latihlah rasa tanggung jawabmu. Yang ke-10, mendengarkan penjelasan guru. Murid akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh ibu bapak guru dan akan menjawab. Apabila ada pertanyaan yang diajukan oleh ibu bapak guru, maka kalian akan mengetahui jawabannya. Kalian kalau ngelamun, maka kalian tidak akan paham atau penjelasan oleh ibu bapak guru. 11. Jangan malu bertanya. Ada pepatah mengatakan malu bertanya akan sesat di jalan. Jadi kalau kurang paham, ajukan pertanyaan kepada ibu bapak guru apabila tidak mengerti. Jelas ya nak ya?
pepatah yang Buning sampaikan, malu bertanya akan sesat di jalan. Kalau kalian tidak tahu alamat seseorang, kalian tidak mau bertanya, akan tahu dari mana. Itu ya maksudnya ya. Yang 12, kerjakan PR. Siswa mempunyai kewajiban yaitu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh ibu bapak guru, dan ibu bapak guru akan memberi nilai atau mengkoreksi tugas-tugas yang kalian berikan. Yang ke-13, selalu mengulang pelajarannya yang sudah diajarkan. Kalian sampai di rumah pasti setelah sholat maghrib atau jam 5 ya, itu kalian pasti akan belajar atau menyiapkan materi untuk hari besok atau pelajaran untuk hari besok, atau kalian mempelajari materi yang kalian terima hari ini. Jadi pelajaran yang kamu terima itu harus kita pelajari, biarpun hanya sedikit yang kalian pelajari, mungkin menghafal atau mungkin mengerjakan tugas atau lupa kalian tadi menggunakan rumus apa. Suatu misal menggunakan rumus ABC gitu. Jadi kalian akan tahu, oh tadi saya belum paham ini, coba saya ulang. Kalau kalian sudah menemu jalan, kayak pasti akan mudah untuk mengingat. Yang ke-14, cukup istirahat, makan dan bermain. Jadi setelah kalian pulang sekolah, kalian istirahat ya, atau makan dulu, istirahat, nanti bermain. Jangan sampai pulang sekolah kalian langsung bermain, lupa istirahat, lupa makan, maka akan menjadi sakit. 15, banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai. Anak-anak, pelajaran apa yang kalian tidak suka? Nah, mungkin ada pelajaran bahasa Inggris atau menghafal lagu-lagu nasional itu. Jadi kalian akan yang kurang disuka itu kalian bisa menjadi suka, yaitu dengan cara belajar kelompok. Dengan belajar kelompok, yang tidak tahu akan menjadi tahu, yang tidak mengerti akan menjadi mengerti, dan cepat selesai. Jadi kalau ada pelajaran yang kurang disukai kalian menghindar, maka tidak ada titik temunya. Ke-16, ikutilah kegiatan ekstrakurikuler yang kamu senangi. Di materi pramuka yaitu ada ekstra pramuka yang disampaikan oleh Ibu Lani, itu wajib untuk kelas 7. Jadi kalian harus ikut ekstra pramuka. Jadi dengan pramuka itu kita belajar berkelompok, memecahkan masalah, cepat selesai, dan kita punya keterampilan yang mungkin kalian dulu di SD tidak suka, maka di SMP itu kalian menjadi suka. Dan di dalam ekstra yang lain ya, di SMP 5 itu banyak ekstra, yaitu ada pramuka yang wajib, ada ekstra mapel khususnya matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, ada sepak bola, ada basket, nanti akan disampaikan oleh Bapak Murlan ya. Ekstra apa yang harus kalian ikuti di SMP Negeri 5 Sidoarjo, karena SMP Negeri 5 Sidoarjo adalah is the best. 17, cari seorang pembimbing yang baik. Pembimbing di sini maksudnya boleh orang tua, kakak atau saudara, mungkin juga ada guru les atau guru les atau yang membantu bagaimana supaya kamu mendapat bimbingan yang baik di dalam hal belajar. 18, jangan suka mencontek. Ini dilarang oleh agama, dan kalau kamu terbiasa mencontek, nanti sampai tua pun kalian akan suka mencontek. Nah, jadi awali dari diri kalian sendiri bahwa mencontek itu tidak baik. Nomor 19, niat dengan sungguh-sungguh. Jadi belajar efektif kalau dengan niat yang sungguh-sungguh pasti akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih.